Ya, anak-anak, akhirnya kita memasuki pelajaran bab 2 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 di topik B. Ya, topik B akan berbicara mengenai macam-macam perlawanan. Kita sudah melihat di topik A bagaimana penjajah bangsa-bangsa asing itu mulai datang dan menjajah bangsa Indonesia. Kemudian pada topik B ini kita akan melihat perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Tujuan pembelajaran dari bab 2 di topik B ini adalah yang pertama, anak-anak bisa mengenal sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia, baik siapa tokohnya maupun kapan terjadinya, periodisasinya itu kapan. Yang kedua adalah anak-anak mampu menceritakan kembali sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Tiga, anak-anak mampu merefleksikan semangat juang para pahlawan. Dan yang terakhir, anak-anak mampu meneladani sikap-sikap para pahlawan. Apa yang kita bisa ambil dari perjuangan mereka melawan penjajah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak bisa berdiskusi dalam kelompok menjawab 3 pertanyaan ini. Ini boleh dicatat dan kemudian nanti bisa dijawab dalam kelompok. Tuliskan jawabanmu di dalam buku kerjamu. Yang pertama, bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Yang kedua, perang apa yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Yang ketiga, apa manfaat mempelajari cerita sejarah perlawanan terhadap para penjajah ini? Ya, silahkan video ini bisa di-pause dan kalian bisa mencatatnya. Anak-anak, mari kita mulai belajar bersama. Peperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Perang yang terjadi di Indonesia untuk melawan penjajah terjadi hampir di semua pulau. Misalnya Perang Maluku, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Banjarmasin, Perang Aceh, dan masih banyak lagi. Peperangan yang dilakukan rakyat Indonesia tidak terlepas dari sosok pemimpin dan tokoh yang memberanikan diri untuk menjadi pemimpin melawan kekejaman penjajah. Yuk, pelajari bersama mengenai perlawanan terhadap para penjajah. Penderitaan berkesinambungan bangsa Indonesia. Penjajahan di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1500-an, di mana Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa Belanda kurang lebih 350 tahun. Setelah Belanda kalah dari Jepang, Indonesia dijajah bangsa Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Pada mulanya, Jepang datang ke Indonesia untuk mencari bahan-bahan keperluan perang. Kehadiran bangsa Jepang mendapat simpati dari bangsa Indonesia yang sudah membenci bangsa Belanda. Bangsa Indonesia pun menaruh simpati dan sangat percaya pada bangsa Jepang. Namun, kepercayaan itu hanya bertahan beberapa saat karena Jepang berubah perangainya. Jepang yang awalnya terlihat baik, ternyata menjadi sangat kejam dan rakus melebihi penjajah sebelumnya. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang, yaitu Jepang merampas hasil pertanian rakyat Indonesia untuk persediaan makanan pasukan Jepang. Akibatnya, rakyat Indonesia kelaparan, kurang gizi, dan terserang penyakit yang menyebabkan ribuan rakyat meninggal. Selain itu, pemerintah Jepang menyegel media massa untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pemberitaan serta memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia khususnya pemuda untuk membangun prasarana perang, seperti jalan raya, bandar udara, benteng, dan lain sebagainya. Tenaga pemuda tersebut diperas secara berlebihan yang tidak diimbangi dengan pemberian makan dan tempat tinggal yang layak sehingga banyak korban jiwa.
Di sisi lain, tidak ada jaminan keamanan dari serangan tentara sekutu yang bisa menyerang sewaktu-waktu. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Jepang bukanlah angin segar untuk mencapai kemerdekaan seperti yang dijanjikan, melainkan penjajah yang lebih kejam, tidak manusiawi, dan patut untuk dilawan. Wah, seru ya anak-anak. Dan nanti tambah seru lagi nih, kita mau melakukan bersama-sama satu pekerjaan ya, dalam kelompok tentu saja. Bagaimana nanti kita akan mengenal perlawanan terhadap penjajah itu seperti apa. Jadi buatlah dalam kelompok yang sudah disepakati sama-sama, perhatikan petunjuk berikut ini sebelum melakukan kegiatan kelompok. Yang pertama, pilih salah satu dari 2 teks di bawah ini. Anak-anak nanti akan diberikan teks oleh guru. 2 teks ini silahkan dipilih salah satu saja. Dan teks ini nanti yang akan menjadi tugas masing-masing kelompok. Saya harap tiap-tiap kelompok bisa berbeda-beda ya, jangan satu jenis yang sama semua. Yang kedua, baca teks itu, pelajari teks itu dengan seksama di dalam kelompok. Terserah mau membaca di dalam kelas atau boleh juga di luar kelas. Yang ketiga, diskusikan dalam kelompok pertanyaan untuk masing-masing teks. Nah, tulis hasil diskusinya di buku tugas. Nanti anak-anak juga akan menerima pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, selanjutnya guru kalian akan memasangkan kelompok dengan topik yang berbeda. Yang kelima, bertukar ceritalah antar kelompok mengenai teks yang kalian baca dan hasil diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. Wah, seru ya. Dan yang keenam, sampaikan cerita dengan jelas. Simak dan gali informasi. Sampai orang lain yang mendengarkan itu, ya dia bisa jelas sekali cerita yang kalian sampaikan. Jadi kira-kira ya dalam diskusi seperti ini, ya ada yang menceritakan, ada yang bertanya, dan kemudian ada yang menjawab juga. Jadi ini akan menjadi cerita yang seru di antara kalian sesama kelompok atau antar kelompok. Perang Jawa, Perjuangan Pangeran Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum-minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng Stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro, atau dikenal dengan Perang Jawa, dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa, karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian, sehingga memunculkan ide kultur Stelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini.
Seru ya, Perang Jawa, perjuangan Pangeran Diponegoro ini. Anak-anak juga sudah membaca tentunya. Dan ada 4 pertanyaan yang akan menjadi diskusi di dalam kelompok kalian. Dan video ini bisa di-pause dan kalian bisa mencatat dan menjawabnya di dalam kelompok. Yang pertama, bagaimana strategi perang Diponegoro dalam melawan pasukan Belanda? 2, bagaimana sikap Belanda saat melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro? 3, apa yang menjadikan Perang Jawa termasuk The Great War menurut orang Eropa? Dan yang terakhir, apa manfaat yang bisa kalian ambil dari kejadian di atas, yaitu Perang Jawa, Perang Pangeran Diponegoro? Oke, silakan menjawab dan berdiskusi bersama-sama ya. Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama, yaitu kaum Padri, terkait praktik keagamaan dan menimbulkan peperangan. Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Padri dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Dengan jumlah pasukan Belanda yang meningkat pesat, maka terjadi pertempuran hebat di daerah Agam pada tahun 1833. Dalam pertempuran tersebut, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober tahun 1837. Kemudian, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Perang Padri ternyata tidak kalah serunya. Perang Padri adalah perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Nah, mari kita diskusikan 4 pertanyaan yang sama untuk Perang Padri. Yang pertama, apa yang memicu terjadinya Perang Padri? Yang kedua, apa yang menyebabkan pasukan Padri membuat Belanda kewalahan? 3, mengapa setelah Perang Jawa, pasukan Tuanku Imam Bonjol malah kalah melawan tentara Belanda? Yang keempat, apa manfaat yang bisa kalian ambil dari kejadian di atas? Kejadian bagaimana Tuanku Imam Bonjol dan masyarakat Padri berjuang melawan Belanda. Oke? Kalian bisa jawab di dalam kelompok. Kita lanjutkan. Anak-anak, pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat Indonesia mengalami beragam penderitaan dan ingin terbebas dari penindasan dan penjajahan, yakni dengan melakukan berbagai perlawanan. Cara yang dilakukan rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerahnya masing-masing, sehingga belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan gagalnya bangsa Indonesia mengusir para penjajah. Dengan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Munculnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Apakah masa pergerakan nasional mampu mengusir penjajah? Bagaimana cara pergerakan nasional melakukan perlawanan dengan para penjajah?
Mari kita cari tahu dengan menyimak apa yang saya sampaikan. Masa pergerakan nasional. Pada masa awal pergerakan, lahirlah organisasi-organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij. Selanjutnya, organisasi pergerakan berkembang masa awal radikal yang menghasilkan organisasi, seperti Perhimpunan Indonesia, PI, dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Masa selanjutnya, yaitu masa moderat dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa organisasi yang berhaluan moderat, antara lain Partindo, Gabungan Politik Indonesia, GAPI, Majelis Islam Ala Indonesia, MIAI, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak organisasi lainnya. Ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut, yaitu 1. Sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. 2. Penderitaan rakyat akibat penjajah. 3. Lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan. 4. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. 5. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga, seperti Filipina dan India. Ya, anak-anak, dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil Kongres Pemuda pada waktu itu. Selain itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, anak-anak masih ingat nggak siapa yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Iya, betul, W.R. Supratman. Nah, lagu ini diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kalinya pada surat kabar Sinpo. Dan pada surat kabar itu dicantumkan teksnya bahwa lagu ini merupakan lagu kebangsaan. Nah, sekarang supaya lebih seru, mari kita tonton sejarah Sumpah Pemuda berikut ini. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul, mengucap ikrar yang dikenang hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang dulu tak saling terhubung, akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Celebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong-Jong lainnya tidak lagi terserak dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya memuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku, bangsa, dan golongan-golongan yang berbeda. Sumpah Pemuda adalah buah kesadaran bahwa pertama-tama kita adalah orang Indonesia,
baru kemudian orang Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Madura, atau apa saja. Lalu, apa yang terjadi setelah Belanda menjajah Indonesia? Apakah perjuangan para pahlawan tersebut berhasil mengusir para penjajah Belanda? Mari kita cari tahu dengan membaca teks pada bahan ajar. Tapi kita juga akan nonton sejenak tentang dua peristiwa besar, yaitu peristiwa penghancuran Pearl Harbor oleh tentara Jepang di Hawaii tahun 1941 yang menggunakan pasukan udara. Dan ini menjadi pintu masuknya Jepang menjajah negara-negara termasuk Indonesia. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. 4 tahun setelah penyerangan di Pearl Harbor. Ini menjadi pendorong Indonesia yang waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Jepang. Mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Inilah kesempatan Indonesia ketika Jepang bingung, Jepang terdesak karena ada bom yang jatuh begitu dahsyat di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, mari kita tonton kedua peristiwa yang luar biasa itu.
Ya, sekarang mari kita refleksikan bersama-sama dengan 5 pertanyaan yang akan diajukan. Kalian bisa menjawabnya dalam kelompok atau di dalam kelas. Silakan, pertanyaan ini juga boleh dicatat dan nanti akan dijawab. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan para pejuang untuk mengusir para penjajah? 2, sikap apa yang bisa kalian teladani dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan pahlawan nasional lainnya? Apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam melawan penjajah ini? Yang keempat, apakah menurut kalian para pahlawan ini sudah dihormati dan dihargai? Mengapa? Yang kelima, apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan saat ini? Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Masyarakat Indonesia sudah mengalami masa penjajahan dan penindasan dari bangsa-bangsa Eropa dan Jepang. Pada mulanya, perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan dan hanya membela wilayah atau daerah tempat mereka tinggal. Akan tetapi, pada tahun 1908, mulai berdiri organisasi modern pertama yang bernama Budi Utomo. Setelah itu, lahirlah organisasi nasionalisme lain, seperti Sarekat Dagang Islam, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, PNI, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini lebih menjunjung persatuan dan kesatuan Indonesia. Sampai pada akhirnya, organisasi-organisasi tersebut mencetuskan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa bersejarah ini menjadi pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai perlawanan terhadap bangsa Eropa dan Jepang yang melakukan penjajahan. Berikut tabel berbagai karakteristik perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dan Jepang. Ya, inilah tabel yang dimaksudkan tadi. Ada perbedaan antara penjajahan pada waktu penjajahan bangsa Eropa dan penjajahan Jepang, dan bagaimana Indonesia kemudian melawannya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama perbedaannya pada sifat perjuangannya itu apa? Penjajahan bangsa Eropa masih bersifat kedaerahan, belum sepenuhnya bersatu dan perjuangan masih atas dasar daerah masing-masing. Ini perlawanan dari bangsa Indonesia ya. Masih kedaerahan, masih perang sendiri-sendiri. Dan penjajahan zaman Jepang sudah menanamkan konsep persatuan dan kesatuan. Yang kedua, bentuk perjuangannya bagaimana? Nah, bangsa Indonesia pada zaman penjajahan bangsa Eropa menggunakan peperangan fisik. Tapi ketika zaman penjajahan Jepang, bangsa Indonesia mengandalkan kecerdasan dengan menggunakan organisasi-organisasi buatan Jepang untuk mengobarkan cita-cita kemerdekaan dan mempersiapkan kemerdekaan. Yang ketiga, hasil perjuangannya bagaimana? Pada penjajahan bangsa Eropa, Indonesia ini hampir selalu mengakhiri dengan kekalahan. Walaupun perang di mana-mana, di berbagai daerah, tapi kalah gitu ya. Ya memang ada sedikit yang menang, tapi kemudian juga kalah. Tapi zaman penjajahan Jepang ini berhasil mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk merdeka. Ya, Indonesia diam-diam menyiapkan semuanya dengan rapi. Dan ketika bom Hiroshima dan Nagasaki, maka semuanya sudah siap, tinggal mengumumkan kemerdekaan itu. Ini luar biasa. Nah, kemudian kita melihat kosakata mungkin yang masih baru. Apa itu intervensi? Mungkin anak-anak mendapatkan dalam bacaan maupun dalam video. Intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Ada pihak ketiga yang campur tangan, intervensi. Lalu apa itu kebijakan? Kebijakan adalah pedoman dan dasar rencana. Ya, ini yang harus diterapkan di masyarakat ya, kebijakannya. Romusha itu apa? Orang-orang yang dipaksa bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang atau pekerja paksa. Orang yang harus bekerja paksa untuk Jepang. Ya, sekarang
Apa yang aku sudah pelajari dalam pelajaran ini? Ada 4 ya. Yang pertama, Perang Diponegoro dan Perang Padri merupakan salah satu contoh dari bentuk perlawanan kedaerahan rakyat Indonesia terhadap para penjajah. Anak-anak masih banyak lagi di daerah-daerah yang lain. Bagaimana dengan daerahmu? Kemudian yang kedua, perlawanan kedaerahan belum memicu persatuan dan kesatuan seluruh Indonesia, sehingga menyebabkan gagalnya perjuangan melawan Belanda. Ya, sekuat apapun tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah itu berperang melawan Belanda, tetap aja kalah, karena perangnya sendiri-sendiri, tidak bersatu. Kemudian yang ketiga, kaum terpelajar menggunakan strategi modern, yaitu melalui kekuatan organisasi yang menjadi awal masa pergerakan nasional. 4. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan janji pemuda-pemuda Indonesia untuk bersatu berjuang menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini mesti kita ingat-ingat, Sumpah Pemuda harus hafal anak-anak ya. Dan tanggal 28 Oktober 1928 kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ya, akhirnya kita sudah selesai dengan topik B pada bab 2 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6. Nah, mari kita persiapkan untuk mengikuti topik C. Judulnya adalah Kemerdekaan dan Peristiwa di Sekitarnya. Selamat belajar!